Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 mata kuliah Kimia Bahan Makanan akan menjelaskan terkait dengan es krim. Dan ini anggota dari kelompok 4, ada saya sendiri, Muhammad Rifki Hairin, dan juga rekan saya, Wildan Sahari. Definisi dari es krim. Apa itu es krim? Es krim adalah koloid makanan kompleks yang terdiri dari gelembung udara, gumpalan lemak, kristal es, dan fase serum yang tidak dibekukan. Kristal es dan gelembung udara biasanya berada pada kisaran 20-50 mikrometer. Gelembung udara biasanya sebagian dilapisi dengan globula lemak, dan globula lemak dilapisi dengan lapisan protein atau emulsifier. Fase serum terdiri dari gula dan polisakarida dengan berat molekul tinggi dalam larutan pekat beku. Nah, es krim ini dikategorikan dalam makanan penutup beku berbasis susu. Ada nada bakteri yang terlibat dalam produk es krim probiotik biasanya. Nah, jenisnya merupakan bakteri asam laktat atau BAL yang umumnya ditemukan penggunaannya yaitu ada Lactobacillus acidophilus, gambarnya di sebelah kiri, dan Bifidobacterium bifidum yang berada di sebelah kanan. Dan ini ada tahapan pembuatannya. Yang pertama yaitu mencampurkan bahan, sumber lemak susu, padatan lemak, penstabil, dan pengemulsi dicampur untuk memastikan pencampuran sempurna antara bahan cair dan kering. Yang kedua, mempasteurisasi campuran. Campuran-campuran disalurkan ke mesin pasteurisasi, air panas kira-kira 83 derajat Celcius mengalir di satu sisi pelat, dan kemudian campuran susu dingin disalurkan melalui pipa yang satunya. Air menghangatkan campuran hingga suhu 82 derajat Celcius. Secara efektif membunuh bakteri yang ada. Bakteri asam laktat yang dibunuh dengan panas tidak hanya memiliki fungsi imunomodulator, tetapi juga memberikan keuntungan dari umur simpan yang lebih lama, penyimpanan yang lebih mudah, dan juga transportasi yang lebih nyaman. Dan yang ketiga, ada homogenisasi untuk menghasilkan tekstur yang seragam. Dengan penerapan tekanan udara intensif, campuran panas dipaksa melalui lubang kecil ke dalam homogenizer. Ini memecah partikel lemak dan mencegahnya terpisah dari sisa campuran. Dan yang keempat yaitu mendinginkan dan mendiamkannya untuk memadukan rasa. Nah, campuran es krim ini didiamkan pada suhu 5 derajat Celcius selama minimal 4 jam, atau semalaman juga boleh. Mendiamkan campuran menurunkan suhu sebelum membeku, memungkinkan lemak susu mengkristal sebagian, dan memberikan waktu pada stabil protein untuk terhidrasi. Nah, dan ini juga meningkatkan sifat dari pencampuran. Yang kelima, menambahkan rasa dan warna. Biasanya es krim dapat berbagai macam warnanya dan juga rasanya. Nah, ini dapat ditambahkan ke dalam campuran sebelum es krim tersebut dibekukan, karena hanya bahan-bahan cair yang dapat ditambahkan sebelum pembekuan. Nah, yang selanjutnya yaitu keenam, proses pembekuan itu sendiri. Proses pembekuan melibatkan campuran dan memasukkan udara. Nah, atau penambahan udara disebut overrun dan berkontribusi pada ringan atau padatnya es krim. Ringan atau padat ini yang dimaksud adalah teksturnya, karena kadang ada es krim yang sangat padat dan juga ada yang ketika dimakan sangat-sangat ringan, lembut, dan juga gampang meleleh. Nah, hingga 50% dari volume es krim setelah proses 100% overrun selesai dapat berupa udara yang dimasukkan selama pembekuan. Pada saat dikeluarkan dari freezer atau suhu tarik disebutnya hanya sekitar 50% air dalam es krim yang membeku. Nah, ini yang membuat es krim sajian lembut dihasilkan pada titik ini dalam proses pembekuan. Yang ketujuh, ada penambahan topping. Nah, dan namun ini sifatnya opsional. Bahan-bahan ini tidak dapat ditambahkan sebelum dibekukan atau akan mengganggu kelancaran aliran campuran melalui freezer. Biasanya ada yang kita tahu itu toppingnya ada choco chips atau Oreo dan lain sebagainya. Dan yang kedelapan, pengemasan dan pembekuan kembali.
setelah penambahan topping tadi. Nah, es krim didinginkan secepat mungkin ke suhu penahanan kurang dari minus 13 derajat Fahrenheit atau sekitar minus 25 derajat Celcius. Hal ini dapat membantu menstabilkan kristal es dan menjaga kualitas dari produk. Ya, untuk pembuatan es krim ini ada bahan-bahannya. Yang pertama yaitu nutrisari, ini sebagai perasa dari es krim tersebut. Ada 4 sendok makan gula pasir, kurang lebih. Dan kita juga membutuhkan susu, kurang lebih 800 ml susu cair. Dan 1 sendok makan SP, yang digunakan sebagai emulsifier, dan juga tepung maizena sebanyak kurang lebih 3 sendok makan. Pertama kita tuang susu ke dalam panci. Kita campurkan semua bahan-bahannya, gula pasir, dan juga tepung maizena. Kemudian ditambahkan dengan perasanya yaitu nutrisari. Kita aduk hingga merata dan jangan didiamkan karena akan menggumpal dengan cepat campurannya. Diaduk sampai mendidih, tetap diaduk terus. Dan ketika mendidih, kita aduk hingga terasa berat atau mengental. Dan ketika campuran sudah terasa mengental, kita matikan api dan kita tuang ke dalam wadah yang lain dan dibiarkan dingin dulu untuk akhirnya dimasukkan ke freezer. Nah, dimasukkan ke freezer ini hanya hingga proses setengah beku saja. Dan setelah itu kita keluarkan dari freezer dan kita keruk. Adonan es krim ini kita keruk, kita hancurkan lagi teksturnya setelah setengah beku dan kita tuang ke wadah lain. Kemudian kita aduk lagi, aduk dengan cepat kali ini untuk membuat tekstur yang lebih lembut dari es krim tersebut. Dan kemudian dimasukkan SP atau emulsifier pada campuran atau adonan dari es krim ini. Dan kita aduk lagi hingga merata dan hingga mengembang. Mungkin memang agak cukup lama untuk proses ini. Dan ketika terasa sudah mencampur semua, kita pindahkan ke wadah lain untuk nantinya diberi warna. Dan ini sifatnya opsional, bisa dilakukan, bisa tidak. Dan pada wadah pertama kami menambahkan warna merah. Sedikit saja karena nanti akan menjadi warna merah muda. Dan pada wadah kedua kami menambahkan warna ungu. Sedikit saja agar warna tidak terlalu gelap. Kemudian dari kedua adonan yang berbeda warna ini kita tuang untuk nantinya ketika mengeras akan membentuk lapisan es krim. Baik yang tadi berwarna ungu dan sekarang putih, dan nanti terakhirnya di atasnya lagi kita akan menaruhnya dengan adonan yang berwarna merah muda.
Dan kemudian kita tambahkan adonan yang berwarna merah muda terakhir sebagai lapis ketiga dari es krim ini, dan ini sifatnya opsional untuk pewarnaannya, dan mungkin sebelum akhirnya diratakan bisa ditambahkan topping dulu untuk selanjutnya di tahap akhirnya kita masukkan ke dalam freezer. Dan ketika sudah membeku untuk didiamkan selama kurang lebih 6 jam, es krim siap disajikan. Nah, dan selanjutnya ada komponen gizi untuk per 100 gram dari es krim. Ada air, persentasenya sebanyak 61,7, dan food energy dalam kalori ada 196, dan proteinnya cukup sedikit, 4,1%, ada lemaknya 12%, dan karbohidrat secara total itu ada 20,7%. Nah, ini juga tapi tergantung kepada lemak yang digunakan, persentase lemak yang digunakan. Jadi persentase dari air, energi makanan atau kalorinya, proteinnya, serta karbohidratnya bisa berbeda ketika jumlah lemak yang digunakan berbeda untuk tiap 100 gram es krim itu sendiri. Dan ini ada struktur kimia komponen gizi yang terdapat di dalam es krim. Di sini itu ada yang sebagai proteinnya yaitu kasein dan laktalbumin, atau laktalbumin ini dikenal dengan whey protein karena proteinnya itu rata-rata di es krim itu 80%-nya kasein dan 20%-nya itu whey protein atau si laktalbumin. Dan juga ada sukrosa, biasanya ditambahkan, ada fruktosa, ada glukosa juga, ada aspartam, ada asam arakidonat, dan juga asam linoleat. Dan ada komponen non-gizi, namun tidak beracun sifatnya. Di sini ada HFCS, High Fructose Corn Syrup. Ini berpengaruh kepada tekstur dan juga rasa. Ketika ditambahkan, ini tekstur dari es krim itu akan semakin lembut, dan juga tentunya sebagai pemanis karena fruktos. Nah, tambahan pemanis ini sehingga menambah kelezatan. Dan juga ada polifenol digunakan dalam ini, dia memberikan sifat antioksidan. Biasanya itu ada di es krim yang rasa matcha. Dan ada juga fiber, itu berpengaruh kepada tekstur atau meningkatkan overrun, yang proses overrun yang terjadi, teksturnya, dan juga sifat fisiknya. Sifat fisik ini dalam artian mengurangi laju mencair dari es tersebut. Selanjutnya ada zat aditif pada es krim. Yang pertama ada stabilisator. Di sebelah kanan sudah ada tabel dari jenis-jenis stabilizer yang dipakai dan juga fungsi-fungsinya. Pada umumnya stabilisator terbagi menjadi dua. Yang pertama sumber hewani dan juga sumber tanaman. Sumber hewani terbentuk dari gelatin, dari tulang dan kulit anak sapi. Untuk tanaman atau sayuran, biasanya dari gom atau agar-agar, natrium alginat, akasia, owat, karagenan, dan karaya. Stabilisator digunakan untuk mencegah pembentukan kristal es besar yang tidak diinginkan dalam es krim. Nah, selanjutnya, fungsi lain dari stabilisator yaitu mencegah pembentukan kristal es besar yang tidak diinginkan, memberikan ketahanan untuk meleleh, meningkatkan viskositas, menurunkan kemampuan mengental, mencegah tekstur menjadi kasar, dan menghaluskan tekstur. Jika penambahan stabilisator berlebihan akan menghasilkan bentuk yang basah atau berat dan ketahanan yang tinggi terhadap pelelehan pada produk jadi. Awalnya stabilisator diberi nama sebagai pemegang, pengikat, pengisi, penambah, hidrokoloid, gom atau koloid karena fungsi spesifik mereka mempengaruhi bentuk dan tekstur es krim. Nah, senyawa ini biasanya dicirikan dengan polisakarida rantai panjang yang memiliki kemampuan mengikat air, lemak, dan beberapa protein. Di sini ada struktur kimia dari stabilisator, ada gelatin, sodium alginat, gum guar, dan gom karaya. Selanjutnya ada pengemulsi. Untuk es krim sendiri sebenarnya sudah memiliki
pengemulsi alami, karena es krim ini memiliki protein, fosfolipida, fosfat, dan sitrat. Untuk pengemulsi digunakan untuk menghasilkan es krim dengan bentuk dan tekstur yang lebih halus, dan juga untuk memberikan kekeringan dan untuk meningkatkan kemampuan mengaduk campuran. Jumlah pengemulsi yang berlebihan menghasilkan karakteristik leleh yang lambat dan cacat bentuk dan tekstur pada produk. Untuk struktur kimia pengemulsi, di sini ada mono atau digliserida dan polisorbat. Selanjutnya ada rasa. Rasa umumnya dianggap sebagai salah satu karakteristik terpenting dari es krim. Jenis bahan penyedap mempengaruhi kualitas campuran es krim karena sedikit rasa tidak enak di dalamnya dapat mengaburkan rasa lembut dari bahan penyedap yang ditambahkan. Di sini yang biasa digunakan ada sukrosa. Selanjutnya ada warna. Es krim harus memiliki warna yang lembut dan menarik agar dapat mudah dikaitkan dengan rasa yang dimilikinya. Untuk pewarna di sini ada dua bentuk. Yang pertama bentuk cair ataupun bentuk bubuk. Tetapi sebagian besar produsen es krim lebih suka membeli pewarna kering karena lebih ekonomis dan dapat dilarutkan dalam air mendidih sesuai kebutuhan. Lalu di sini masuk ke bagian fungsi bagi tubuh. Yang pertama, es krim mengandung kalsium. Kalsium banyak ditemukan dalam produk susu seperti es krim yang bermanfaat untuk kekuatan dan kesehatan tulang. Mengonsumsi es krim dan produk susu lainnya secara teratur atau secara cukup dapat mengurangi resiko osteoporosis yang terkait dengan peningkatan risiko patah tulang. Lalu yang kedua, es krim terdapat protein. Sebagian makanan produk susu pada umumnya, seperti es krim, adalah salah satu sumber protein, makronutrien yang penting bagi bagian tubuh seperti tulang, otot, kulit, darah, dan tulang rawan. Nah, untuk orang-orang yang suka berolahraga secara teratur, dapat mengonsumsi es krim sebagai makanan ringan setelah latihan untuk membantu membangun dan pemulihan otot. Di sini ada struktur dari protein, ada primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Lalu yang ketiga, vitamin yang terdapat di dalam es krim, ada vitamin A, vitamin B2, dan B12. Untuk vitamin A sendiri sangat penting bagi kesehatan kulit, metabolisme tulang, fungsi kekebalan tubuh, serta untuk kesehatan retina. Untuk vitamin B2 dan B12 penting untuk metabolisme energi, memecah lemak, protein, dan karbohidrat dalam tubuh. Nah, di sini ada struktur dari vitamin A, vitamin B2, dan juga vitamin B12. Lalu yang keempat, es krim berhubungan dengan pencernaan dan palatabilitas. Untuk palatabilitasnya yang tinggi, merangsang aliran cairan pencernaan yang bisa meningkatkan pencernaan. Selain itu, homogenisasi yang digunakan dalam pembuatannya memfasilitasi pencernaan seperti yang terjadi pada susu yang dihomogenisasi karena cairan pencernaan dengan mudah bekerja pada butiran lemak yang dipecah menjadi butiran kecil. Lalu selanjutnya di sini tahap proses penyimpanan es krim. Es krim unik karena merupakan satu-satunya produk yang dikonsumsi dalam keadaan beku. Oleh karena itu, setelah diproduksi, harus disimpan, diangkut, didistribusikan, dan dijual dalam keadaan beku. Faktor-faktor yang mempengaruhi umur es krim, yang pertama ada prosedur pembuatan, peralatan gudang, praktik penanganan gudang, transportasi, penyimpanan di tempat retail, peralatan display retail, dan praktik penanganan retail. Untuk cara menyimpan es krim sederhana yang bisa dilakukan di rumah, yang pertama, sebelum dimasukkan ke freezer, pastikan wadah es krim sudah tertutup rapat. Yang kedua, sebisa mungkin gunakan wadah datar dan lebar supaya suhu dingin pada freezer menyebar secara merata. Yang ketiga, lapisan adonan es krim menggunakan plastik wrap. Yang keempat, simpanlah es krim di belakang freezer, bukan di depan pintu kulkas yang udaranya bisa berubah ketika dibuka. Yang kelima, pastikan suhu di dalam freezer tetap di bawah 17 derajat Celcius. Yang keenam, jika tidak bisa menyimpan di dalam freezer, kita masih bisa menggunakan styrofoam atau dry ice untuk menjaga bentuk dan rasa es krim. Di sini ada alasan kenapa harus mengkonsumsi es krim. Yang pertama, kaya akan vitamin.
Yang kedua, es krim mengandung mineral sehat. Yang ketiga, meningkatkan energi. Yang keempat, mencegah mood swing. Efeknya jika kelebihan mengkonsumsi es krim, yang pertama resiko penyakit jantung, kesehatan pencernaan terganggu, berat badan meningkat, lemak perut meningkat, dan mengalami kabut otak. Berikut ini sumber referensi yang kami gunakan untuk membuat paparan tentang es krim kali ini. Sekian pemaparan dari kelompok 4. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.